Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 4 Oktober 2022, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi dalam Pekan Biasa ke-27 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, jika kita merujuk pada kisah orang Samaria yang baik hati, Marta tentunya akan dipuji karena pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Nyatanya, tindakannya tidaklah dipuji maupun diremehkan. Tuhan Yesus justru mengajaknya untuk meninjau kembali skala prioritasnya. Keseluruhan Injil tidak hanya berisi mengenai pelayanan kasih terhadap orang lain. Pemuridan Kristiani pertama-tama dan terutama adalah keterikatan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Harus ada waktu untuk mendengarkan sabdanya. Bakti kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dituntut dalam hidup kita. Ini berarti bahwa pelayanan kasih tanpa doa dapat mengarahkan orang kepada disposisi batin yang salah, sehingga tindakan kasihnya tidak lagi bernilai. Maka, tindakan kasih kepada Allah dibangun dari doa dan kerendahan hati mendengarkan sabdanya, yang kemudian diwujud nyatakan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, sikap tulus akan melahirkan harapan yang teguh, sekalipun tidak menerima perlakuan yang baik. Kebaikan yang kita perbuat itu adalah ekspresi diri kita yang sebenarnya. Orang lain hanya terkena dampak yang baik. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki ketulusan hati dan menjadi baik, apapun pilihan sikap orang lain kepada kita. Sabda Allah dan doa-doa akan menumbuhkan jiwa kita untuk mampu mengasihi sesama dengan ketulusan hati. Semoga roh hikmat menyadarkan kita akan pentingnya sabda Allah yang menjadi dasar setiap laku lampah hidup kita, sehingga kita mampu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang penuh hikmat dan kasih yang tulus. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membawa damai bagi manusia dan alam semesta. Semoga teladan kasih Santo Fransiskus membuat kami semakin mencintai alam ciptaan dan memeliharanya bagi kebaikan sesama. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar tetap memilih bagian yang terbaik, sebab Engkaulah Tuhan penebus kami,
kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Fransiskus Assisi, pengaku iman yang hari ini kita peringati. Giovanni Francesco Bernardone lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah, pada tahun 1182. Ayahnya, Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, sedangkan ibunya, Johanna Donna Pica, seorang putri bangsawan Picardia, Prancis. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francesco Bernardone, tetapi kemudian lebih dikenal dengan nama Francisco karena kemahirannya berbahasa Prancis yang diajarkan ibunya. Ayahnya sangat memanjakan dia, sehingga ia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada umur 20 tahun, ia bersama teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Dalam pertempuran itu, ia ditangkap dan dipenjara selama setahun hingga jatuh sakit setelah dibebaskan. Pengalaman pahit itu menandai awal hidupnya yang baru. Ia tidak tertarik lagi dengan usaha dagang ayahnya dan corak hidup mewahnya dahulu. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin, sambil lebih banyak meluangkan waktu untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan sakit. Sungguh suatu keputusan pribadi yang datang di luar bayangan orang tuanya dan orang sedaerahnya. Tidak lama kemudian, ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia mendengar suatu suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Fransiskus tertegun sebentar, lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus sendiri. Segera ia lari ke rumah. Tanpa banyak pikir, dia mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, lalu menjual kain-kain itu. Uang hasil penjualan kain itu diberikan kepada pastor paroki San Damian untuk membiayai perbaikan gereja itu. Akan tetapi, pastor menolak pemberiannya itu. Ayahnya marah besar, lalu memukul dan mengunci dia di dalam sebuah kamar. Ibunya jatuh kasihan, lalu membebaskan dia dari kurungan itu. Setelah dibebaskan ibunya, ia kembali ke gereja San Damian. Ayahnya mengikuti dia ke sana, memukulnya sambil memaksa dia mengembalikan uang hasil penjualan kain itu. Dengan tenang ia mengatakan bahwa uang itu sudah diberikan kepada orang-orang miskin. Ia juga tidak mau kembali lagi ke rumah, meskipun ayahnya menyeret dia pulang. Ayahnya tidak berdaya, lalu meminta bantuan uskup Assisi untuk membujuk Fransiskus agar mengembalikan uang itu. Fransiskus patuh pada uskup. Di hadapan uskup Assisi, ia melucuti pakaian yang dikenakannya sambil mengatakan bahwa pakaian-pakaian itu pun milik ayahnya. Dan sejak itu, hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Sang uskup memberikan kepadanya sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskan. Fransiskus tidak kecut, apalagi sedih hati dengan semua yang terjadi atas dirinya. Ia bahkan dengan bangga berkata, "Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh, Bapa kami yang ada di surga." Dan sejak saat itu, sabda Yesus, "Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin," menjadi dasar hidupnya yang baru. Sehari-hari ia mengemis sambil berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang-orang miskin dan menderita lepra dengan uang yang diperolehnya setiap hari. Ia sendiri hidup miskin. Kalau ia berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa lagu-lagu cinta yang populer
dan bahasa-bahasa puitis. Ia sendiri rajin menyusun puisi dan selalu membacakannya dengan keras kalau ia berjalan-jalan. Orang sekitar menyebut dia dengan nama Poverello, yang berarti lelaki miskin. Cara hidupnya yang miskin, tetapi selalu gembira dan penuh cinta kepada orang-orang miskin dan sakit, menarik minat banyak pemuda. Pada tahun 1209, ada 3 orang bergabung bersamanya, yaitu Bernardus Guantevale, seorang pedagang kaya, Petrus Katana, seorang pegawai, dan Giles, seorang yang sederhana dan bijak. Harta benda mereka dipakai untuk melayani kaum miskin dan orang-orang sakit. Bersama dengan 3 orang itu, Fransiskus membentuk sebuah komunitas persaudaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah ordo, yaitu Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Tidak ketinggalan, ada juga wanita yang mengikuti Fransiskus. Clara, seorang gadis Asisi, meninggalkan rumahnya dan bergabung bersama Fransiskus. Bagi Clara dan kawan-kawannya, Fransiskus mendirikan sebuah perkumpulan khusus. Itulah awal dari kongregasi suster-suster Fransiskan atau ordo kedua Fransiskan. Fransiskus ditahbiskan menjadi diakon dan mau tetap menjadi seorang diakon sampai mati. Ia tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Lebih dari orang-orang lain, Fransiskus berusaha hidup menyerupai Kristus. Ia menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu. Sebagai tambahan pada kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan, ia menekankan juga penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup. Ordo Benediktin yang sudah lama berdiri memberi mereka sebidang tanah. Demi sahnya komunitas yang dia bentuk dan aturan hidup yang dia susun, ia berangkat ke Roma pada tahun 1210 untuk meminta restu dari Paus Innocentius III yang menduduki tahta suci dari tahun 1198 sampai 1216. Mulanya, Paus menolak. Akan tetapi, pada suatu malam dalam mimpinya, Paus melihat tembok-tembok Basilika Santo Yohanes Lateran berguncang dan Fransiskus sendiri menopang basilika itu dengan kedua bahunya. Pada waktu pagi, tanpa banyak bicara, Paus langsung memberikan restu kepada Fransiskus. Lagi-lagi Ordo Benediktin menunjukkan perhatiannya kepada Fransiskus dan kawan-kawannya. Kapela Maria Ratu Para Malaikat di Porti Uncula, milik para rahib Benediktin, kira-kira 2 mil jauhnya dari kota Asisi, diserahkan kepada Fransiskus oleh Abbas Ordo Benediktin. Fransiskus gembira sekali. Ia mulai mendirikan pondok-pondok kecil dari kayu di sekitar kapela itu sebagai tempat tinggal mereka yang pertama. Kemudian, Ciusi, seorang tuan tanah di daerah itu, memberikan kepadanya sebidang tanah di atas Bukit Laverna di bilangan bukit-bukit Tuskan. Laverna kemudian dijadikannya sebagai tempat berdoa dan bermeditasi. Semangat kerasulannya mulai membara dari hari ke hari. Dalam hatinya mulai tumbuh keinginan besar untuk mempertobatkan orang-orang non-Kristiani di belahan dunia timur. Ia mulai menyusun rencana perjalanan ke timur. Pada musim gugur 1212, ia bersama seorang kawannya berangkat ke Syria. Akan tetapi nasib sial menghadang mereka di tengah perjalanan. Kapal yang mereka tumpangi karam dan mereka terpaksa kembali lagi ke Italia. Namun, ia tidak putus asa. Ia mencoba lagi dan kali ini ia mau pergi ke Maroko melalui Spanyol. Sayangnya, sekali lagi niatnya tidak bisa terlaksana karena ia jatuh sakit. Pada bulan Juni 1219, ia sekali lagi berangkat ke belahan dunia timur bersama 12 orang temannya. Mereka mendarat di Damietta, delta Sungai Nil, Mesir. Di sana mereka menggabungkan diri dengan pasukan perang salib yang berkemah di sana.
nasib sial menimpa dirinya lagi. Ia ditawan oleh Sultan Mesir. Saat itu menjadi suatu peluang baik baginya untuk berbicara dengan sultan itu. Sebagai tawanan, ia meminta izin untuk berbicara dengan sultan. Ia dapat mempertobatkannya. Sultan menerima dia dengan baik sesuai adat sopan santun ketimuran. Namun, pertemuan itu sia-sia saja. Sultan tidak bertobat dan menyuruhnya pulang kepada teman-temannya di perkemahan setelah mendengarkan khotbahnya. Setelah beberapa lama berada di Tanah Suci, Fransiskus dipanggil pulang oleh komunitasnya. Selama beberapa tahun, ia berusaha menyempurnakan aturan hidup komunitasnya. Selain itu, ia mendirikan lagi Ordo Ketiga Fransiskan. Ordo ini dikhususkan bagi umat-umat awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya, sambil tetap mengemban tugas sebagai ayah dan ibu keluarga atau tugas-tugas lain di dalam masyarakat. Para anggotanya diwajibkan juga untuk mengikrarkan kaul kemiskinan dan kesucian hidup. Kelompok ini lazim disebut kelompok tertier. Tugas pokok mereka ialah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan mengikuti cara hidup Fransiskan tanpa menarik diri dari dunia. Ordo Fransiskan ini berkembang dengan pesat dan menakjubkan. Dalam waktu relatif singkat, komunitas Fransiskan bertambah banyak jumlahnya di Italia, Spanyol, Jerman, dan Hungaria. Pada tahun 1219, anggotanya sudah 5.000 orang. Melihat perkembangan yang menggembirakan ini, maka pada tahun 1222, Paus Honorius III yang menduduki tahta suci dari tahun 1216 sampai 1227, secara resmi mengakui komunitas religius Fransiskan beserta aturan hidupnya. Pada tahun 1223, Fransiskus merayakan Natal di daerah Greccio. Upacara malam Natal diselenggarakan di luar gereja. Dia menghidupkan kembali Gua Bethlehem dengan gambar-gambar sebesar badan. Penghormatan kepada kanak-kanak Yesus yang sudah menjadi suatu kebiasaan gereja dipopulerkan oleh Fransiskus bersama para pengikutnya. Pada umur 43 tahun, ketika sedang berdoa di Bukit Laverna, sekonyong-konyong badannya terasa sakit dan muncul di kaki dan tangannya serta lambungnya luka-luka yang sama seperti luka-luka Yesus. Itulah stigmata Fransiskus. Luka-luka itu tidak pernah hilang, sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan tubuhnya. Sejak peristiwa salib itu, Fransiskus mulai mengenakan sepatu dan mulai menyembunyikan tangan-tangannya di balik jubahnya. Fransiskus dikagumi orang-orang sezamannya, bahkan hingga kini, karena berbagai karunia luar biasa yang dimilikinya. Ia dijuluki sahabat alam semesta karena cintanya yang besar dan dalam terhadap alam ciptaan Tuhan. Semua ciptaan menggerakkan jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan keagungannya. Seluruh alam raya beserta isinya benar-benar berdamai dengan Fransiskus. Ia dapat berbincang-bincang dengan semua ciptaan seperti layaknya dengan manusia. Semua disapanya sebagai saudara, saudara matahari, saudari bulan, saudara burung-burung, dan saudara-saudari yang lain. Ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Lama-kelamaan kesehatannya semakin menurun dan pandangan matanya mulai kabur. Dalam kondisi itu, ia menyusun karyanya yang besar, Gita Sang Surya. Salah satu kidung di dalamnya yang melukiskan tentang keindahan saling mengampuni, dipakainya untuk mendamaikan uskup dengan penguasa Asisi yang sedang bertikai. Ia diminta untuk mendamaikan keduanya. Untuk itu, ia menganjurkan agar perdamaian itu dilakukan di halaman istana uskup bersama beberapa imam dan pegawai kota. Ia sendiri tidak ikut serta dalam pertemuan perdamaian itu. Namun,
Ia mengutus 2 orang rekannya ke sana dengan instruksi untuk menyanyikan lagu Gita Sang Surya yang telah ia tambahi dengan 1 bagian tentang keindahan saling mengampuni. Ketika mendengar nyanyian yang dibawakan dengan begitu indah oleh 2 orang biarawan Fransiskan itu, uskup dan penguasa Asisi itu langsung berdamai tanpa banyak bicara. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengundurkan diri, sebab di antara saudara-saudaranya seordo, terjadilah selisih paham mengenai penghayatan hidup miskin seperti yang dicintai dan dihayatinya sendiri. Pada 3 Oktober 1226, dalam umur 44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Kapela Portiuncula. 2 tahun berikutnya, ia langsung dinyatakan kudus oleh gereja. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini. Kebesarannya terletak pada 2 hal berikut. Pertama, kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen dengan menghayati sungguh-sungguh nasihat-nasihat dan cita-cita Injil yang asli, yakni kerendahan hati, kemiskinan, dan cinta.